Aku Galih Sugara dari MKN 13 dan hari ini kita akan mempelajari sama-sama salah satu bab yang ada di pemakul 1 pasca UTS, yaitu adalah bab inventory atau persediaan. Jadi tunggu apa lagi? Simak yuk! Oke, kita lanjut ke sistem perpetual atau pencatatan setiap terjadi transaksi atau pada saat menjual barang harus menghitung COMS, cost of merchandise sold. Perlu bantuan daftar atau kartu karena setiap ada transaksi harus dicatat, jadi memerlukan kartu karena banyak sekali. Oke, kita akan siap-siap melihat datanya. Selanjutnya adalah data persediaan. Oke, dari data ini kita selanjutnya akan menghitung FIFO dan average dengan metode perpetual. Ini memang terlihat simple, tapi teman-teman siap untuk melihat kartu yang ribet. Tapi nggak apa-apa, kita akan pelajari satu-satu dan pahami bersama-sama. Nah, ini dia. Oke, karena kita nggak kelihatan, kita perkecil. Oke, seharusnya masih kelihatan, semoga. Nah, kalau FIFO dalam perpetual ini kita harus mencatat setiap ada pembelian, kemudian apabila ada penjualan yaitu barang keluar dari gudang itu harus dicatat, dan persediaan yang berubah juga harus dicatat. Nah, ini kan persediaannya kan awal 200 di tanggal 1 Januari atau di awal periode. Maka di sini kita masukkan di persediaan, yaitu awalnya adalah 200 dengan harga beli per unit adalah $10. Kemudian kita kali menjadi $2.000. Oke, terlalu berantakan. Kemudian di tanggal 12 perusahaan membeli barang atau menyetok kembali sebanyak 400 unit. Twing. Kita masukkan ke sini 400 sesuai $12 di kolom pembelian dengan jumlahnya adalah 4.800. Nah, ini kan pembelian 400, tapi sebelumnya itu udah menyediakan 200. Jadi 200 ini kembali ditulis di sini, terus yang 400 ditulis di bawahnya. Sesuai ya, ini masih diturunkan, jadi seolah hanya disalin aja. Kemudian ditambahkan ini di sini. Set. Selanjutnya pada tanggal 17 terdapat penjualan sebanyak 300 unit. Oleh karena itu barang keluar sebanyak 300 unit. Nah, karena ini menggunakan metode FIFO, first in first out, maka 300 ini di breakdown. 300 itu sama dengan di sini kan sebelumnya terdapat persediaan sebanyak 200 dan 400 kan. Nah, dari 300 ini 200 kita ambil. 200 kita ambil, set masuk ke sini, otomatis ini nanti habis. Kemudian kan sisa 100. Nah, 100-nya ini kita ambil dari 400-nya. Oke, jadi 200 yang harganya 10 per unit, kemudian 100 yang harganya 12 per unit. Kita kalikan. Set. Ketemunya ini dan ketemunya ini dan ini. Nah, dari 100 yang diambil dari 400-nya ini, itu kan tersisa 300. Maka persediaannya ditulis atau diupdate 300 unit dengan harga 12. Karena kan tadi tersisa di sininya kan. Maka harganya 12. Terus dikali menjadi 3.600. Oke, kita bersihkan aja dulu. Oke. Terus kita lanjut di tanggal 26 terdapat perusahaan membeli lagi barang atau menyetok lagi barang sebanyak 300 dengan harga per unit $11 ya di sini. Kemudian totalnya adalah 3.300. Nah, kita update lagi persediaannya. Dari yang terakhir kali 312 3.600 kita tulis kembali ke sini. Nah, kemudian yang ini kita tulis atau kita tambahkan di sini. Karena kan membeli barang berarti persediaannya bertambah. Kemudian kita lanjut di tanggal 27
27 perusahaan menjual 200 unit. Kita masukkan ke kolom dijual sebanyak 200 dengan harga unit 12. Ini diambil dari ini teman-teman. Diambil dari ini persediaan awal. Karena first in, first out. Pertama yang masuk, pertama juga yang keluar. 200 ini diambil dari 300. Kita breakdown lagi. 300 diambil 200 kan tersisa 100. Nah, 100 ini kita update di sini. Di kolom yang pertama. Nah, sedangkan kolom yang kedua ini kan masih utuh. Kita lanjutkan atau kita tetap tuliskan di sini. Jadi 100 dan 300. Dari awalnya yang 300 dengan 300. Oke, kita lanjut. Kita moving ke tanggal 28. 28 perusahaan menjual berapa? 28 menjual 200 unit. Nah, 200 unit ini kita breakdown lagi teman-teman. Berdasarkan persediaan di tanggal 27. Jadi kan ini 100 ya. 100 nih. Kita masukkan ke sini. Harganya $12 per unitnya. Nilainya ya, bukan harga. Nilai persediaannya $12 per unit. Kita masukkan ke sini. Set. Otomatis yang ini habis kan. Kita coret aja habis. Nah, kemudian di sini kita ambil 100-nya tuh dari 300 ini. 100 masukin ke sini. Dengan nilai persediaan $11. Nah, dari 300 diambil 100 kan tinggal 200. Nah, 200 ini kita updatekan ke sini. Jadi 211 2200. Karena ini terlalu memusingkan, kita hapus saja. Oke, kita lanjut ke tanggal terakhir, tanggal 30. Perusahaan membeli atau merestock lagi barang persediaannya sebanyak 100 unit dengan nilai barangnya $13 per unit. Totalnya ini. Nah, kemudian kita updatekan dari yang tadi persediaan terakhir yaitu 211 2200. Kita masukkan ke sini. Terus yang ini yang pembelian terbaru kita updatekan ke sini. Jadi 113.300. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita moving ke metode average atau rata-rata. Setelah tadi kita ngomongin soal FIFO, mengerjakan soal FIFO. Kita zoom aja ya. Boom. Oke. Kita nggak usah mengacu ke tabel yang tadi karena kita anggap aja ini sama. Ya karena memang sama. Jadi tanggal 21 itu persediaan awal beginning in N-nya 2, inventories adalah 200 dengan nilai per unitnya adalah 10, totalnya 2000. Kemudian di tanggal 12 perusahaan menambah persediaan sebanyak 400 dengan total nilai ya, persediaannya ada 4.800. Nah, kalau average ini langsung ditambah teman-teman. Jadi persediaan akhir kan 200, membeli 400, ditambah dong, langsung ditambah. Jadi di sini menjadi 600. Nah, 11,33 ini dapat dari mana teman-teman? 11,33 ini dapat dari 2000 ini ditambah dengan 4000 ini dibagi 4000 dibagi dengan unitnya 600 menghasilkan 11,33. Set ke sini. Oke, karena ini sudah terlalu berantakan, kita hapus saja. Harga ini, persediaan ini, rumusnya adalah
jumlah inventories ditambah dengan jumlah pembelian inventories dibagi dengan total unit. Selanjutnya pada tanggal 17 perusahaan menjual barang sebanyak 300 unit. Nah, karena ini average, sekali lagi tidak memperhatikan urutan, jadi langsung aja kita ambil dari 600 dikurang 300, maka persediaan kita upgrade menjadi 300. Nah, harga ini kita dapat dari 6.800 dikurangi 3.399 dibagi dengan 300. Berbeda dengan tadi kalau perusahaan membeli atau purchase, maka otomatis 2000 ini ditambah dengan ini. Tapi kalau dijual, kalau perusahaan menjual, maka 6.800 dikurangi dengan jumlah nilai barang yang dijual. Oleh karena itu sehingga hasil tadi dibagi dengan unit yang tersisa yaitu 300 menjadi 11,34 cost per unit. Yang mana kalau dikali menjadi 3.401. Lanjut, pada tanggal 26 perusahaan membeli lagi barang sebanyak 300. Sehingga inventoris terakhir 300 ditambah dengan yang dibeli 300 menjadi 600 unit. Nah, untuk mencari harga cost per unitnya kita menggunakan rumus yang sama atau step yang sama dengan pada tanggal 12, yaitu ketika perusahaan membeli persediaan, maka nilai total cost persediaan terakhir ditambah dengan total cost persediaan yang dibeli, yaitu 3.401 ditambah dengan 3.300 menjadi 6.701 dibagi dengan 600 menghasilkan harga cost per unit yaitu 11,17 dolar. Sehingga total inventorisnya menjadi 6.701 dolar. Lanjut lagi ke tanggal 27, perusahaan menjual sehingga inventorisnya berkurang 200 unit. Dengan harga cost per unitnya kita ambil dari sini, jadi tidak perlu melakukan perhitungan, yaitu 11,17 dolar. Total cost of merchandise sold-nya adalah 2.234 dolar. Nah, kita update lagi karena tadi 600 kemudian dijual 200 artinya berkurang 200, maka update inventorisnya adalah 400 unit. Dengan harga cost per unitnya adalah 11,17 dolar. Sesuai ya, sama kayak yang tadi ya. 6.701 dikurangi 2.234 kemudian dibagi 400 menghasilkan 11,17 dolar. Total costnya adalah ini. Kemudian pada tanggal 28 perusahaan kembali lagi menjual 200 unit merchandise-nya atau inventorisnya dengan harga cost per unitnya diambil dari cost sebelumnya yaitu 11,17. Total merchandise cost-nya adalah 2.234. Nah, kita update lagi karena terjual 200, otomatis 400 yang terakhir itu dikurangi dengan 200 menjadi 200. Dengan nilai cost per unitnya adalah 11,17 didapat dari 4.467 dikurangi dengan 2.234 dibagi dengan 200 menghasilkan 11,17 ini. Kemudian perusahaan di akhir bulan perusahaan memutuskan untuk menambah persediaannya sebanyak 100 unit dengan harga per unit tertinggi yaitu 13 dolar. Total pembeliannya yaitu 1.300 dolar. Kita update lagi karena terakhir adalah 200 terus ditambah dengan 100 maka menjadi 300. Ini adalah nilai inventoris terakhir di periode tersebut yaitu 300 unit dengan cost per unitnya adalah 11,78 yang didapat dari 2.233 dolar ditambah dengan 1.300 kemudian dibagi dengan 300 menghasilkan ini. Kemudian total cost of merchandise inventories-nya adalah 3.533 dolar di bulan Januari. Lanjut
Setelah menghitung kartu tadi, maka kita akan memasukkan perhitungan tersebut ke partial income statement. Yang mana pada metode FIFO atau first in first out net sale diketahui bahwa harga jualnya adalah $20 dengan yang terjual adalah 700 unit. Maka net sale-nya adalah 700 kali $20 menjadi $14.000. Kemudian cost of merchandise sold. Ingat ya teman-teman. Cost of goods sold dengan cost of merchandise sold itu sama. Cuma di sini PPT-nya emang nggak konsisten, jadi mohon maaf. Tapi nggak apa-apa. Harusnya teman-teman masih dapat memahaminya. Nah, untuk mencari gross profit sama. Net sale dikurangi dengan COMS atau COGS atau COMS sama aja, yaitu 14.000 dikurangi 7.900 menjadi 6.100. Kemudian kita ke metode average. Sebenarnya sama aja, cuma kan tadi yang membedakan kan angkanya kan. Biasanya angka average itu COMS-nya atau cost of merchandise sold-nya itu lebih kecil. Sama aja, net sale dikurangi dengan COMS, jadi hasilnya $6.133. Selanjutnya kita move ke effects of inventory errors atau pengaruh kesalahan perhitungan persediaan terhadap perhitungan COMS dan net income. Nah, ini adalah rumus umumnya. Inventory awal, persediaan awal ditambah dengan nilai barang yang dibeli perusahaan untuk nyetok persediaan dikurangi dengan inventory akhir atau persediaan akhir sama dengan nilai barang yang terjual. Nah, mungkin teman-teman bisa membaca ini sebagai tips biar lebih cepat untuk menjawab sebuah soal. Ketika beginning inventory dicatat lebih rendah dari seharusnya, maka nilai barang yang terjual itu juga akan lebih rendah sehingga menjadikan net income berlebihan atau lebih dari yang sesungguhnya, lebih dari yang seharusnya. Kemudian overstate beginning inventory atau pencatatan persediaan awal yang terlalu berlebihan atau berlebihan dari yang seharusnya. Kemudian nilai barang yang terjual itu juga lebih dari yang seharusnya, maka net income-nya kurang dari yang seharusnya. Teman-teman bisa baca aja, kita langsung aja ke penjelasan. Oke teman-teman, kita langsung aja ke income statement effect. Yaitu di sini tertera tahun 2019 dengan tahun 2020, di mana ada kasus kesalahan pencatatan dengan koreksinya. Nah, di sini kita langsung saja highlight ke yang salah, yaitu ending inventory-nya di tahun 2019. Ada kesalahan pencatatan lebih rendah dari yang seharusnya, yaitu 12.000, yang mana harusnya adalah 15.000. Lebih rendah. Hal ini menghasilkan cost of goods sold-nya yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Ini sesuai dengan pernyataan di atas, yaitu apabila ending inventory-nya under atau kurang dari yang seharusnya, maka menyebabkan cost of goods sold-nya itu over atau berlebih dari yang seharusnya, sehingga net income-nya lebih rendah dari yang seharusnya. Bisa dilihat net income di sini lebih rendah dari yang sebenarnya, dari yang pencatatan yang benar. Begitu juga kasus di 2020, ada yang pencatatan salah dan ada pencatatan yang benar. Di sini yang menjadi highlight adalah beginning inventory atau persediaan awal. Ini dicatat lebih rendah dari yang seharusnya, yaitu 15.000. Sehingga ini menghasilkan cost of goods available menjadi lebih kecil dari yang seharusnya. Kemudian cost of goods sold-nya lebih kecil dari yang seharusnya. Ini sesuai dengan pernyataan, yaitu apabila beginning inventory-nya lebih rendah, yang ini ya, menyebabkan cost of goods sold-nya is understated atau lebih rendah, sehingga net income-nya over. Bisa lihat di sini net income-nya over dari yang seharusnya. Nah, kemudian kita berpindah ke penyajian inventory. Di sini ada 3 poin yang menjadi perhatian, yaitu dasar penilaian inventory di neraca atau LCNRV, yang mana adalah pendekan dari lower of cost or net realizable value.
Kemudian yang kedua adalah membandingkan nilai cost FIFO or average versus NRV. Nah, sebenarnya apa itu NRV? Nah, akan kita jawab di slide selanjutnya. Kemudian kita lanjut ke Net Realizable Value atau NRV. Jadi NRV ini adalah estimasi harga jual yang dikurangi dengan estimasi cost untuk menyelesaikan penjualan dan juga estimasi cost untuk proses penjualan. Itu bisa dilihat di tabel ini bahwa inventory value awalnya itu adalah 1000 euro. Kemudian dikurangi dengan estimasi nilai atau cost dari penyelesaian dan juga estimasi cost dari penjualan, yaitu 50 ditambah 200 sehingga totalnya 250. Sehingga 1000 dikurangi 250 menghasilkan 750, yang mana ini adalah nilai dari net realizable value atau NRV. Nah, kemudian kita akan langsung praktek untuk metode lower cost net realizable value. Ini adalah methods of applying LCNRV, yaitu individual item, artinya kita mengambil nilai yang rendah antara cost dan NRV. Itu di sini kita bisa lihat 80.000 lebih kecil dari 120.000. Maka yang kita ambil di sini adalah 80.000. Kemudian carrots atau wortel, kalau dibandingkan maka nilai costnya itu lebih rendah. Jadi kita ambil yang 100.000. Kemudian untuk cut beans, nggak tahu bahasa Indonesia apa. Tapi yang paling penting adalah NRV-nya, yaitu yang rendah dari costnya, yaitu 40.000. Kemudian major groups atau grup yang lebih besar dari individual item. Jadi kayak gini. Yang mana yang masuk major groups? Major groups adalah total dari pengelompokan suatu item. Itu di sini adalah frozen atau makanan beku. Ya mungkin itu ya. Jadi antara cost dan NRV itu yang lebih rendah adalah cost. Maka kita ambil nilai costnya yaitu 230.000. Oke, terus kita lanjut ke individual item yang kedua, yaitu piece. Nggak tahu apa, tapi yang jelas ini yang rendah. Jadi kita ambil yang 72.000. Kemudian mixed vegetable atau sayuran campuran, mungkin yang lebih rendah adalah ini. Kita ambil 92.000. Kemudian kita masuk ke major groups yang kedua, yaitu total count. Nggak tahu apa. Yang terpenting adalah kita ambil yang terendah, yaitu 164.000. Nah, setelah kita menghitung semuanya dan sampai pada tahap terakhir, kita itu jumlahkan semuanya. Set. Nah, 80.000 tambah 100.000, 180 ditambah 40.000, 220, 292, 292 ditambah 292, berapa tuh? 384.000. Kemudian yang ini juga kita tambah, yaitu 230 tambah 164.000 menghasilkan 394.000. Nah, kemudian total inventory-nya berapa, teman-teman? Nah, total inventory itu diambil dari total yang terendah, yaitu 415. Kita masukkan ke sini. 415 Cirolu. 415.000. Oke, kita sudah done mengerjakan methods of applying NCNRV. Kemudian setelah kita menghitung NRV, maka kita sampai pada pencatatan NRV. Ilustrasinya adalah data dari Ricardo Company atau company-nya Ricardo. Itu cost of goods sold-nya sebelum di-adjust pada NRV adalah 180.000 euro. Kemudian ending inventory-nya, cost-nya yaitu 82.000. Kemudian ending inventory at NRV pada nilai NRV-nya yaitu 70.000. Nah, kata kuncinya adalah di sini kita menentukan ini dulu, bahwa inventory-nya adalah 12.000 hasil dari
82.000 dikurang 70.000. Hasil dari ending inventory dikurang dengan ending inventory at NRV. Maka kemudian pada Jokes method, yaitu kita ambil saja inventorinya, yaitu tadi 12.000 karena memang sama. Kemudian karena ini adalah judulnya Jokes method, maka akun yang di debit adalah cost of goods sold atau cost of merchandise sold. Kemudian kita sampai pada estimasi nilai persediaan. Itu apabila menggunakan periodic system, maka cek fisik perlu dilakukan. Tapi bagaimana jika cek fisik tidak bisa dilakukan? Nah, gimana tuh? Jawabannya adalah menggunakan metode harga eceran atau retail price method dan metode laba kotor atau gross profit method. Nah, yang pertama adalah retail inventory method atau metode harga eceran. Bisa kita lihat bahwa merchandise inventory-nya di sini cost-nya adalah $19.400, sedangkan retailnya estimasinya adalah $36.000. Kemudian pembelian di Januari adalah 42.600 secara cost dan 64.000 secara retail. Kemudian kita jumlahkan hasilnya adalah $62.000. Yang ini juga kita jumlahkan, hasilnya $100.000. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menghitung rasio cost to retail price, yaitu costnya per retailnya. Kemudian kita kalikan dengan 100%, yaitu menghasilkan 62%. Stepnya sesuai apa yang tadi aku udah jelasin. Nah, kemudian selanjutnya adalah step 4. Determine the ending inventory at retail. Nah, di sini tuh ada informasi baru, yaitu sales for January, yaitu 70.000. Nah, karena ini adalah metode retail sesuai dengan judulnya, maka merchandise available for sale berdasarkan retail dikurangi dengan 70.000 atau sales for January dikurangi, maka menghasilkan 30.000. Maka merchandise inventory pada tanggal 31 Januari atau akhir periode secara retail atau secara harga eceran bernilai $30.000. Oke, next. Setelah mendapatkan nilai tadi $30.000 secara at retail, kemudian kita kalikan dengan tadi 62%, yaitu rasio cost to retail price. Oke, jadi tadi dari 30 ini kan kita kalikan ke sini menjadi 18.600. So, merchandise inventory pada Januari 31 at cost-nya adalah $18.600. Kemudian kita beralih ke gross profit method of estimating inventory cost. Wah, kita baca aja. 1. Tarif persen gross profit adalah estimasi laba kotor berdasarkan pengalaman periode-periode sebelumnya. Kemudian 2. Estimasi gross profit itu dihasilkan dari persen GP atau gross profit pada nomor 1 tadi dikali dengan net sale. Kemudian estimasi COGS atau cost of goods sold adalah net sale dikurangi dengan estimasi GP, gross profit. Kemudian estimasi inventory akhir adalah available for sales dikurangi estimasi COGS. Oke, kita langsung ke gross profit methodnya. Di sini datanya sudah tercantum. Salesnya adalah ini. Kemudian estimasi gross profitnya adalah dari tahun sebelumnya ya. Ini tidak diketahui bahwa 30%. Tadi sesuai rumus ya. Berarti sales dikali 30% maka menghasilkan 75.000. Nah, kemudian kita menghitung estimasi cost of merchandise sold-nya. Yang mana ini adalah hasil dari pengurangan ini,
dikurangkan menghasilkan 175.000. Kemudian 175.000 ini menjadi pengurang 237.000 alias merchandise available for sale dikurangi dengan estimate cost of merchandise sold, yang mana hasilnya adalah estimasi merchandise inventory berdasarkan gross profit method, yaitu $62.000. Oke teman-teman, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi pemahaman kita semua, terutama bab inventories atau persediaan dalam pengakun satu ini. Nah, buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan, silakan tuliskan pertanyaan teman-teman di kolom komentar di bawah. Dan teman-teman yang mau belajar matkul lain seperti pengantar ilmu ekonomi ataupun PPKN, teman-teman bisa mengecek video lainnya dari akun ini. Karena apa teman-teman? Sesuatu yang sulit akan menjadi mudah apabila kita mencobanya. Untuk itu, teruslah mencoba dan tetap semangat belajar. Aku Galih Fatih Sugara dari MKN 13. Sampai jumpa di Simak Yuk selanjutnya.